Lanjut dengan klimatologi pertanian juga ada mengenai awan. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain, antara terbentuk karena proses pengemburan atau pemadatan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Setiap uap air yang terkandung dalam udara akan berubah karena proses kondensasi ataupun disebut dengan pemadatan menjadi bintik-bintik air untuk membentuk awan. Stabilitas atmosfer. Faktor utama stabilitas atmosfer adalah hubungan suhu dengan ketinggian. Tingkat di mana suhu bervariasi terhadap ketinggian disebut laju surut. Laju surut mempunyai pengaruh yang signifikan pada gerak vertikal udara. Proses terbentuknya awan. Awan terbentuk dari kondensasi pemadatan uap air di udara menjadi titik air. Proses terbentuknya titik-titik air tersebut melalui beberapa siklus sebagai berikut. Ketika udara panas, maka massa uap air akan menguap naik menuju atmosfer sehingga mencapai kelembaban yang tepat pada ketinggian tertentu. Semakin tinggi suatu wilayah, maka tekanan udaranya semakin kecil. Gesekan antara molekul semakin berkurang sehingga suhunya semakin rendah, makin dingin. Karena itu, ketika mencapai suatu ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi pemadatan menjadi titik-titik air karena pengaruh suhu yang semakin dingin dan kelembapan atmosfer. Pembekuan dan deposisi. Tetes-tetes air di udara yang mengalami pendinginan di bawah 0 derajat Celcius belum tentu menjadi beku dan disebut sebagai air super dingin. Tetes-tetes awan umumnya terjadi dalam keadaan super dingin pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Namun demikian, apabila tetes-tetes super dingin tersebut tersentuh oleh benda padat atau partikel lain yang ada di udara, maka atmosfer ini terdapat inti-inti tertentu yang disebut sebagai inti bekuan. Inti bekuan umumnya digunakan dalam istilah meteorologi untuk inti-inti yang menyebabkan pembentukan es. Jenis-jenis awan dan karakteristiknya. Berdasarkan bentuknya, awan digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu awan cumulus merupakan awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dengan dasar yang merata secara horizontal. Awan stratus merupakan awan tipis yang tersebar luas sehingga menutupi langit secara merata. Awan cirrus merupakan awan halus berserat seperti bulu ayam dan tidak menimbulkan hujan. Berdasarkan ketinggiannya, pada tahun 1894 Komite Cuaca Internasional mengadakan kongres di UPP Sala, Swedia. Hasil kongres tersebut disepakati sebagai awan dalam 4 kelompok, yaitu awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal. Adapun kelompok awan tinggi. Awan tinggi merupakan kelompok awan yang biasanya ditemukan pada ketinggian 6-18 km di atas permukaan bumi. Awan yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah awan cirrus. Awan cirrus memiliki karakteristik sebagai berikut. Awan cirrus berwarna putih dengan pinggiran tidak jelas. Awan ini halus dan berstruktur seperti serat dan bentuknya mirip bulu. Awan cirrus juga sering tersusun seperti pita yang melengkung di langit, sehingga seakan-akan tampak bertemu pada suatu atau dua titik horizon. Ketinggian awan cirrus berada di atas
5.500 meter, awan ini tidak menimbulkan hujan. Awan cirrostratus memiliki karakteristik sebagai berikut. Awan ini juga menimbulkan halo lingkaran yang bulat yang mengelilingi matahari dan bulan yang biasanya terjadi di musim kemarau. Ketinggian awan cirrostratus berada di atas 6.000 meter. Awan cirrostratus mengindikasikan turun hujan atau jatuhnya presipitasi. Bentuknya seperti kelembu putih yang halus dan rata menutup seluruh langit sehingga terlihat cerah. Awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus memiliki karakteristik sebagai berikut. Ketinggian awan cirrocumulus berada di antara 6.000 sampai 12.000 meter. Bentuknya seperti terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es sehingga bentuknya seperti kelompok domba. Dan adapun kelompok awan sedang. Awan sedang merupakan kelompok awan yang biasanya ditemukan pada ketinggian 2-8 km di atas permukaan bumi pada kawasan dengan iklim tropis. Ditemukan pada ketinggian pada atas permukaan bumi pada kawasan kutub. Awan yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah awan altocumulus ataupun disebut dengan A sampai CU. Awan altocumulus memiliki karakteristik sebagai berikut. Awan altocumulus berwarna kelabu atau putih dilihat pada waktu senja. Awan ini kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Ketinggian awan altocumulus berada di antara 2.000 sampai 7.000 meter. Biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal. Awan ini bergerombol dan sering berdekatan sehingga tampak saling bergandengan. Pun awan altostratus. Awan altostratus ini terbentuk pada waktu senja dan malam hari, kemudian menghilang saat matahari terbit di awal pagi. Awan ini berwarna kekelabuan dan meliputi hampir seluruh bagian langit. Ketinggian awan altostratus berada di antara 2.000 sampai 7.000 meter. Awan altostratus menghasilkan hujan seandainya dalam jumlah yang cukup tebal. Adapun kelompok awan rendah. Kelompok awan rendah biasanya ditemukan pada ketinggian kurang dari 3 km dari permukaan bumi di hampir semua wilayah. Sedang atau daerah kutub. Awan yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah awan stratocumulus. Awan stratocumulus memiliki karakteristik sebagai berikut. Awan ini berwarna kelabu atau putih yang terjadi pada petang dan senja apabila atmosfer stabil. Ketinggian awan stratocumulus berada di bawah 2.000 meter. Lapisan awan ini tipis dan tidak menghasilkan hujan. Awan ini terlihat bola-bola yang sering menutupi daerah seluruh langit, sehingga tampak seakan gelombang. Ada awan stratus. Awan stratus memiliki karakteristik sebagai berikut. Lapisannya melebar seperti kabut dan berlapis. Awan ini cukup rendah dan sangat luas. Ketinggian awan stratus di bawah 2.000 meter. Awan nimbostratus. Awan nimbostratus memiliki karakteristik sebagai berikut. Awan ini berwarna putih gelap yang penyebarannya di langit cukup luas. Ketinggian awan nimbostratus antara 600 sampai 3.000 meter. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis. Bentuknya tidak menentu dengan pinggir compang-camping. Dan awan dengan perkembangan vertikal. Awan
biasanya ditemukan pada ketinggian 500 sampai 1500 meter di atas permukaan bumi. Yang termasuk dalam kelompok awan dengan perkembangan vertikal adalah awan cumulus, awan cumulonimbus, adapun juga mengenai angin. Angin adalah udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Angin berhembus dikarenakan beberapa bagian bumi mendapat lebih banyak panas matahari dibandingkan tempat lain. Karakteristik angin memiliki kerapatan angin umumnya memiliki nilai 1225 kg per meter. Kekuatan angin sebanding dengan kecepatannya. Angin bergerak dari daerah dengan tekanan maksimum ke tekanan minimum. Kecepatan angin sangat beragam dari tempat ke tempat lain dari waktu ke waktu dan ditentukan oleh perbedaan tekanan udara antara tempat asal dan tujuan angin dan resistensi medan yang dilaluinya. Fungsi angin dalam klimatologi. Angin memiliki dua fungsi dasar, yaitu 1. Pemindahan panas baik dalam bentuk yang dapat diukur maupun yang tersimpan dari lintang rendah ke lintang yang lebih tinggi dan akan membuat setimbang neraca radiasi surya antara lintang rendah dan tinggi. Pemindahan uap. Kedua, pemindahan uap air yang dievaporasikan dari laut ke daratan, di mana sebagian besar dikondensasikan untuk menyediakan kebutuhan air yang turun kembali sebagai hujan, kabut, ataupun embun. Faktor-faktor terjadinya angin. Proses terbentuknya angin. Apabila udara yang terdapat di bumi dipanaskan oleh adanya sinar matahari, maka udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga akan naik menuju ke atmosfer. Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Udara dingin di sekitarnya mengalir ke tempat yang bertekanan rendah. Udara menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah. Di atas tanah, udara menjadi panas lagi dan naik kembali. Faktor-faktor terjadinya angin. Angin dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor gradien, yang dimana bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan udara dari dua isobar yang jaraknya 111 km. Makin besar gradien barometrisnya, makin cepat tiupan anginnya. Yang kedua, posisinya. Bumi berputar pada sumbunya dengan kecepatan 1041 meter per jam. Di ekuator lajunya menurun dengan semakin tinggi letak lintang suatu tempat sampai mencapai 0 di kutub. 3. Tinggi tempat. Semakin tinggi tempatnya, semakin kencang pula angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara di permukaan bumi, gunung, pohon, dan topografi yang tak rata lainnya. Yang keempat, waktu. Di siang hari, angin bergerak lebih cepat daripada di malam hari. Hal ini disebabkan oleh pemanasan oleh sinar matahari yang terjadi terus-menerus pada siang hari. Macam-macam angin. Dalam pembagiannya, angin dapat dibedakan menjadi angin lokal, yang dimana angin lokal itu ada angin calm, terus ada angin siklon dan antisiklon, dan angin mundson. Angin tetap, angin timur, angin puting beliung,
Alat yang dapat mengukur angin itu ada anemometer, ada wind vane, ada windshock. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur bahasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.